Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu luar biasa, Mas Eko. Mas kan, Mas Eko kan. Jangan. Jadi Eko aja. Eko aja. Saya sebenarnya di channel ini biasanya manggil tamu itu Mas. Jadi lebih keren dia. Nanti ke tukang bakso. Kan nggak jalan bakso kan? Enggak. Berarti nggak apa-apa Mas Eko aja. Boleh. Nanti Eko nggak sopan ya kan, awal lebih muda soalnya. Serah. Nah. Terserah antum aja. Mana? Eko ya kan, dan tampar pula. Kok nggak sopan gitu kan? Baik, sekarang kegiatan apa Mas Eko? Aktif di Pramuka. Pramuka ya, masih ngajar? Masih. Masih ngajar. Banyak job sekarang pas corona ini. Inilah dampaknya banyak kali kalau untuk yang khususnya ekskul. Ekskul ya. Kalau ekskul mulai dari pertama itu lah terasa dia. Terasa. Apa yang terasa nih? Dari segi pertama ekonomi pasti. Berkurang. Pastinya berkurang karena ya seperti kita tahu kan, Menteri Pendidikan juga sudah bilang kalau untuk kegiatan ekskul ditiadakan, makanya jadi untuk masalah keuangan di sekolah juga di stop. Udah gajian? Alhamdulillah. Belum ya, kupikir tadi udah. Rencana tadi kalau udah habis ini, mau gua aja beli. Jadi aku yang ngundang, aku pula yang ngajak, aku pula yang marah ya kan. Tamu adalah raja. Iya. Cuman bisa ngasih minum lah. Wah, berarti kan berubah ya. Oke. Jadi jus. Iya, nggak tahu kan kita viral ya. Oh, beliau ini luar biasa nih. Beliau ini aktif di Pramuka. Sudah sampai mana itu posisi tingkatannya? Alhamdulillah udah menyelesaikan sampai ke, kalau kursus pembina sudah KML, kursus mayor lanjut. Luar biasa. Saya nggak paling ngerti juga Pramuka ini. Saya dulu pernah ikut, cuman kemas satu kali, pertemuan Sabtu Minggu kalau nggak salah. Itu pun nggak jadi ikut. Kenapa? Nggak dipilih. Dulu saya pendek soalnya. Dulu berarti dicari yang paling tinggi ya. Siapa yang tinggi dia? Kurang tahu juga lah, entah kenapa dulu. Mungkin nggak rezeki juga. Sekarang masih aktif di Pramuka? Alhamdulillah masih. Karena saya tengok kan postingan-postingannya itu luar biasa kan. Sama Pramuka, hormat juga. Kebetulan juga ya sebagai pengurus di kecamatan. Pengurus kecamatan. Daki gunung katanya suka? Ya gitulah. Sekarang udah berkurang. Kenapa? Ya mungkin dari faktor berat badan kali ya. Berat badan ya. Bertambah berat badan gini. Tapi kalau saya tengok bagus bodinya nih. Nampaknya ya. Nampaknya. Baru jalan 5 menit terasa deh. Wah, ini bahaya. Udah berapa anggota BM? Kalau anggota pramuka udah banyak. Anggota pramuka maksudnya. Iya, kan banyak. Anggota pramuka banyak. Mana ada pengurus kecamatan. Sekarang ngajar di sekolah nggak jalan? Ngajar di sekolah ya daring lah. Daringnya. Kayak mana pengalaman daringnya? Lebih sulit. Lebih sulit. Nah, Sulit apa? Sulit gajiannya atau sulit ngajarnya? nampaknya dua-duanya. Sebagian kan ada juga tuh sulit ngajarnya tapi gajiannya nggak sulit. Kalau ini dua-duanya. Misalkan daring lesnya berkurang, tapi gajinya kan biasanya nggak berkurang gitu. Ini kayak mana? Kalau ini ya daring, lesnya berkurang, gajinya juga berkurang. Hah? Wah, bahaya lah. Karena memang kayak gitu peraturan sekolahnya. Ya kita mau bilang apa ya? Jadi sekarang nggak terlalu sibuk lah ya? Ya paling ya cari kerja-kerja sampingan aja. Kalau bisa dikerjakan. Kalau daki itu udah kemana aja daki? Daki gunung? Daki gunung kebetulan baru si Bayi aja sih yang sering, karena
untuk pendaki pemula, kebetulan kan bawa anggota pramuka yang baru-baru gitu kan, khususnya anak-anak sekolah ya, yang mudahnya dulu lah untuk didaki. Oh, Sibaya itu gunung mudah didaki? Ya mudah, termasuk golongan mudah karena dia nggak terlalu tinggi. Berarti masih Sibaya aja. Ya. Lautan udah pernah diseberangi nggak? Udah deh. Jadi beliau ini luar biasa nih, penonton sekarang. Beliau ini pramuka aktif, daki gunung. Kalau ikat mengikat Bisa jago nih. Bisa. Mengikat orang aja nggak bisa nih. Nah itu yang belum bisa. Atau udah ada sekarang? Alhamdulillah belum. Belum. Nanti udah ada. Belum. Kalau udah ada kan dari bawah. Udah dibawa ya. Jadi narasumber kedua lah itu ya kan. Iya, narasumber kedua. Perbincangannya mungkin nggak Beda lagi. beda. Kalau apa pramuka itu misal daki, itu pernah daki malam nggak? Kebetulan kalau untuk daki pastinya kalau khusus Sibaya ya di Malang. Malam. Kami biasa berangkat dari Medan ke Debu-Debu itu sore, sampai sana nanti jam 7 atau jam 8 istirahat makan, sambil istirahat lagi menunggu sampai jam 12 malam baru naik. Pernah nggak takut pas daki itu? Takut pasti ada, karena kan kita tanggung jawab sama anggota. Nggak, maksudnya kalau nggak sama anggota, sama diri kita sendiri, takut nggak jatuh tiba-tiba? Ya makanya sebetulnya takut, cuman karena kita kan tergantung niat kita mau mendaki itu apa. Jadi niatnya dulu apa lah pas mau mendaki? Niatnya pertama Masih kali lebih nggak? Enggak. Jadi terutama ya melihat keindahan alam semesta yang dibuat sama penciptanya itu. jadi bertambah nggak keimanannya pas mendaki itu? Alhamdulillah bertambah. Rupanya dilihat dari atas kita ternyata kecil, Kecil ya. bahkan nggak nampak. Saya sebenarnya ke Sibaya itu punya rencana mau pergi, Masih rencana. tapi nggak jadi juga. Keliling-keliling mau naik ke Sibaya, terakhir nggak sih ke Sibaya saya pergi, ke Gundaling saya pergi jadi. Naik kuda. Iya. Naik kuda. Jadi pernah nggak kejadian misalnya ada yang kecelakaan yang dibawa? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Belum ada ya. Kadang-kadang ada tuh naik tiba-tiba nggak nampak ya. Ada. Pernah dengar dulu ada kawan yang seperti itu. Nggak nampak, mungkin bukan karena dia entah kemana-mana kan, mungkin dia pulang duluan ya kan. Bisa jadi istilahnya pas lewat angkot dia naik duluan. Itu nggak tahu. Tapi kalau masalah keimanan naik pas di sana. Kalau itu tergantung diri sendiri juga memang. Tergantung individu. Kalau memang dia niatnya memang untuk meningkatkan keimanan, ya pasti meningkat. Kalau Mas Eko pribadi pas waktu di sana itu, Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa. Entah kan mungkin pas dalam kondisi bahaya nih kan, pokoknya dalam kondisi bahaya, ini rawan gitu kan. Kira-kira meningkat nggak rasa ketergantungan kita sama Tuhan itu daripada dibanding pas kita keluyuran di Medan ini gitu? Pastilah, pastinya bergantungnya sangat. Ya jelas lah, apalagi kalau sudah angin kencang. Kalau kita kan di atas, karena mau juga tuh ada angin kencang. Ada. Itu kayaknya besar-besar ya? Mungkin kalau kita agak ditipu ya sama gunung. Nah, Ditipunya kenapa? Kita lihat dari bawah, gunung itu rupanya ada pohon iya. kanan kiri. Memang di perjalanan ada, begitu sampai puncak itu nggak ada pohonnya. Kalau Hanya ya tanah datar gitu aja, tanah gundukan seperti itu. datar semua. Batu-batu gitu ya. Bentuk gunung itu seperti apa begitulah, bergelombang-gelombang seperti itu. Karena kan kalau yang kita lihat dari bawah itu Nampaknya pohon nampaknya semua. pohon semua kan. Padahal Rupanya di atasnya itu permukaannya Gundul. gundul. Saya memang belum pernah juga.
Tapi kalau di kampung biasanya besar-besar itu kayunya. Iya. Ini Di perjalanan. Di perjalanan kalau di Tapi atas begitu udah di atas nggak ada rampa. Nampaknya pohonnya ya di bawah kita. lebih takut pas jalan kena angin daripada pas di atas. Lebih takut pas di atas sebenarnya. Takut pas di atas ya. Ya kita kan nggak tahu entahnya pas hujan besar atau apa, kan itu juga yang kita takutkan. Kalau pas di atas sana daki itu ada nggak niat yang macam-macam kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Kebetulan yang niat memang hanya untuk ya refreshing lah kan, juga seperti itu ya, bawa anggota, membuat pengalaman lah sama anggota itu. Atau jangan-jangan makannya nggak ada niat apa karena wah nanti saya tiba-tiba mati masuk neraka nih gitu nggak? Enggak lah. Enggak. Karena kan ada juga sebagian orang kalau pas naik pesawat di sana takut kali. Yasin pun dibaca, yang nggak pernah baca Yasin ya kan. Pas udah take off dia turun bawah udah lupa dia Yasin. Tadi apa? Tadi sana karena takutnya nggak kepikiran. Betul. Meningkat ya gimana nih? Salah satu cara juga itu ya. Salah satu cara. Apa pengalaman terbaik dalam daki gunung itu? Pengalaman terbaik ya terutama ya buat kita lebih mendekatkan diri lah sama Allah kan, kemudian mendekatkan diri kita juga sama alam semesta, itu yang paling utama. Dan juga prihatin juga sih kalau dengan yang sekarang ini, karena banyak anak-anak milenial ya kita bilang kan yang sekarang daki gunung itu hanya untuk ya kesenangan aja, nggak ada memang mereka itu cinta alam. Kalau memang cinta alam pasti mereka tidak meninggalkan sampah di tempat. Banyak meninggalkan sampah di tempat itu ya. Oh itu di atas jadi berserakan sampah gitu? Ya ada beberapa sampah juga memang nampak berserakan. Makanya itu yang membuat saya prihatin juga sama yang milenial. Makanya pesan saya itu aja untuk yang milenial, kalau bisa untuk yang anak muda milenial, kamu kalau mendaki ya cintai alammu. Apabila kamu membawa sampah ke atas, bawa balik dia ke bawah. Seperti itu. Entah banyak sampahnya Bang, makanya nggak terbawa ya karena takut guling-guling. Pasti ya bisa. kan? Kalau seguling besar Itu di gunung kan aja. kena pula orang yang mati pula dia ke bawah. Jadi itu teman-teman sekalian, kalau daki bawa pop mie, jangan pop mie-nya yang ditelan. Sampahnya jangan dibawa. Jangan ditelan. Bukan ditelan ya kan. Biar pemandangan di atas itu nggak rusak ya kan. Biar tetap alami lah. Tapi nikmat lah ya. Nikmat. Kalau pas pramuka ada yang paling berkesan kira-kira? Kalau di pramuka Kan kemah-kemah juga. Yang paling berkesan menurut saya pertama kali ya, karena saya kan udah ngajar mulai dari SMA, kelas 1 udah mulai ngajar. Di situ kita belajar mandiri terutama. Kemudian itulah pertama kalinya saya berdiri di depan puluhan orang banyak, berbicara. Ya kalau rasanya berbicara di depan orang banyak pastinya ada rasa takut, grogi terutama. Nggak kencing sampai kan? Enggak, cuma ada gempa bumi. Iya, Karena dulu ada kepala sekolah kami aja dulu, ada dia kalau ceramah itu nampak kakinya itu bergetar. Oh, iya. Itu kepala sekolah, udah tua padahal. Itu karena tua dia memang. Enggak tahu entah kenapa ada getaran. Kalau pengalamannya itu mandiri itu yang paling utama. Pernah sakit nggak dulu pas waktu kemah? Alhamdulillah belum pernah. Saya dulu kejadian SMA kemah itu sakit pula. Sakit apa? Demam. Berarti imunnya nggak bagus. Bukan imunnya nggak bagus, satu lagi malas keluar. Kedinginan. Waktu itu pas hujan. Hujan. Ini disuruh baris keluar. Nggak tahan betul. Gue bilang nggak tahan. Malas. Nengok di luar tenda itu udah apa? Dibayangkan, main becek lagi. Nggak betul ini gitu kan. Itu pertama dulu.
nggak mau. Terakhir dipaksa juga, minuman tangan itu minum, ayo alasan itu semua dibawa juga, tiba-tiba kabur juga terakhir. Nah, itu pas waktu daki bukit itu anak-anak itu ada nggak yang apa? Yang misalnya lu capek nih? Pasti ada, karena kan kita mendaki ya, kalau saya megang prinsip satu berhenti semua berhenti untuk istirahat, satu jalan semua harus jalan, jadi nggak ada rombongan yang terpisah. Itu banyak bawa makan? Ya pastinya banyak lah, terutama cemilan aja lah. Berapa lama itu jarak tempuh? Kalau si Bayak kebetulan lebih kurang, kalau berhentinya standar hampir-hampir 3 jam lah. 3 jam ya. Kira-kira ada nggak pembelajaran untuk anak-anak itu atau kita yang pendaki untuk lebih menghargai kerja keras seseorang? Pastinya ada. Misalkan banyak sekarang tuh anak-anak tuh yang sekolah misalnya dibelikan baju, kasih jajan, barang sebagainya, tapi dia seolah-olah nggak mikir ada orang yang bekerja keras di belakang. Kalau saya selalu menegaskan untuk adik-adik saya yang di pramuka, apabila mau kita itu pergi berkemah atau apapun itu, mau mendaki gunung, usahakan jangan minta uang itu dari orang tua. Jadi usaha, contoh seperti ini, si A diberikan uang jajan 10.000 contohnya, kegiatan berkemah itu masih ada 2 bulan atau 3 bulan lagi, maka dari uang 5.000 kan bisa ditabung. Tabung contoh 2.000, selama 3 bulan kan udah lebih kurang 150.000 udah dapat, kan seperti itu. Ya setelah itu baru orang tua kan pastinya bangga dengan yang seperti itu kan. Makanya itu selalu saya tekankan, jangan bebankan orang tuamu. Dan itu betul mereka lakukan? Sebagian besar melakukan itu. Sebagian mungkin yang kaya kan? Yang kaya tinggal emak gesek dia gesek. Terakhir gesek kadang-kadang nggak tahu juga kan, rupanya orang tuanya ngutang juga ya. Iya, itu yang kasihan. Jadi luar biasa nih pembelajarannya. Kalau mau pikir rekreasi, naik gunung, atau yang mahasiswa mau kemana-mana, nabung dulu, jangan minta. Gak tahu banting tulangnya gimana? Kan tulangmu dibanting baru tahu ya. Nah, baru tahu. Luar biasa lah kalau pengalaman beliau ini. Sesekali aja lah. Soal. Tapi kalau saya nggak demam. Makanya minum obat dulu baik-baiknya. Ya, sebenarnya kalau pelatihan apa kan, tapi luar biasa lah. Sekarang udah selesai kan? Belum ya? Masih terlambat. Saya doakan ya. Amin. Mudah-mudahan segera. Penonton nggak perlu tahu apa yang saya doakan ya. Kita kan tahu. Kita tahu. Orang penonton ini kadang-kadang negatif aja nih. Nggak tahu yang positif ya. Yang nggak tahu yang positif. Doa itu positif. Aminkan. Aminkan. Artinya aminkan ya Allah, apapun yang dibilang mereka itu, yang didoakan itu, amin. Oke. Banyak yang mau dibahas dengan beliau. Luar biasa. Pramuka. Kelas 1 saya udah ngajar. Apa lagi? Ya, daki gunung pun udah. Daki gunung udah. Diajari anak-anak nabung sendiri, jangan minta aja. Mudah-mudahan bisa kita tiru lah. Insyaallah. Karena kalau anak-anak ini atau masyarakat ini punya prinsip emas ini, kayak mana kira-kira gambarannya bang sini? Kalau seperti itu ya pastinya orang tua semua bangga. Bangga. Pastinya. Karena banyak juga yang beberapa ada orang tua, untuk apa pramuka kan seperti itu. Tapi mereka nggak tahu di dalamnya itu bagaimana. Artinya mungkin nggak pramuka aja, tapi di jalan-jalan tak Iya, mana pun terapkan ilmu itu, karena di pramuka itu ada namanya dasar dharma, kan gitu, dari 1 sampai 10 itu pedoman kehidupan juga. Ini yang anti NKRI, nggak boleh dituduh anti NKRI ini. Pancasila kan? Agama juga kan? Agama. Jangan Pancasila saja. Iya. Nanti
bahaya kita ya. Bahaya. Sekarang katanya ada negara Pancasila sana. Oh ya. Mau bawa tetap aja. Payah. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko atas kunjungannya. Panas-panas bisa datang ke sini. Demi kau dan si buah. Insyaallah udah akan cepat. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada salam pramuka nggak? Salam pramuka. Oh, Salam pramuka. gini ya. Iya. Salam pramuka.